ada nggak sih perbedaan orang sana, orang luar sama orang sini untuk menghargai privacy? Beda nggak gitu loh? Beda beda banget sih, ada yang pasti. Dari simpelnya aja kali mungkin, yang pasti kalau mereka masuk ke kamar kita atau apa, pasti ketok itu udah pasti. Atau yang aku sering lihat di sini deh, mungkin ada beberapa temanku yang kalau aku lagi ngobrol sama dia gini, tasku di sini, dia suka tiba-tiba nggak tahu kenapa yang ngelihat tasku gitu. Atau kalau Mmm, agenda aku udah di luar ya, "Eh lihat dong foto," atau apa gitu. kalau Ngelihat lagi orang kayak gitu ngantri kan ya? gimana sih kok dia Mmm, boleh gitu. heeh. Risih juga but you know of course enak juga ya. Tapi sebenarnya lo akuin bahwa lo enak ya kalau dapet privilege kayak gitu ya, perlakuan istimewa gitu? Kadang-kadang ya, tapi rasa risih itu pasti tetap ada. Jadi kadang-kadang, keseringan aku yang, nggak usah, nggak apa-apa," kayak Oh gitu-gitu. gitu, jadi akhirnya lo malah avoiding biasanya? Nggak Iya, karena nggak memanfaatkan? enak kalau lagi banyak orang kan kita jadi nggak enak gitu. Betul. Kenapa? Jaim atau gimana? Jaim, Oh jaim ya? jaim abis Oh. demi publisitas Oh, demi heeh, demi everything. publisitas dan Iya dong, harta kekayaan jangan sampai ketahuan kalau secara sehat itu tukang nyelip di antara iya dong. antrian-antrian. Oke, ini Ugus mau tanya sama Mas, Dedi tapi entar dulu soalnya nih ada satu perempuan ya, Iya. dia membicarakan soal, apa namanya, privacy, tapi dia lama di luar gitu loh, terus akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke Indonesia setelah belajar di sana. Mmm, Perempuan yang satu ini adalah Frida, dia salah seorang penyanyi, yang kekeh sama privasinya kalau balik ke Indonesia dia tetap membawa privasinya yang dia bawa dari luar itu. Gitu nggak sih Frida? Frida mana ya? Kita kasih tepuk tangan dulu deh buat Frida. Kita dengerin Frida nyanyi ya. Aduh Frida, lo ngerasa nggak sih kalau lo nyanyi itu adalah kebebasan individu lo untuk menyanyi gitu? Oh iya, Absolut gitu ya? Jangan absolut. ganggu gue gitu. Enggak juga sih, tapi yang pasti di situ Frida berusaha in gitu ke dalam lagu, setiap lagu yang Frida nyanyiin, Oke deh sukses gitu. ya buat Makasih Frida ya. ya, thank you. Eee, Oke, dia tuh begitu ngerasa menikmati kayak nyanyi, bodoh loh pokoknya gue nyanyi nih gitu. Emang bagus juga kita jadi sirik juga gitu nggak bisa nyanyi Sarahnya. Udah diem dulu, gue belum nanya. Mas Dedi, gue ke Mas Dedi dulu ya sebelum kita pindah ke internasional itu ya. Oke, Mas Dedi cerita dong pengalaman mendapatkan keistimewaan ya perlakuan istimewa tapi bikin Mas Dedi nggak enak gitu. Iya, ini ada juga saya cerita. Ah, Belum lama kejadiannya, saya mau ke kantor DKI, udah janji, keburu-buru, janji sama teman di sana, ketemunya di sana kan. Buru, saya nggak tahu kalau muter di bundaran Air Mancur itu Oh yang di sana ya. tidak diperbolehkan. Mhm, Saya lihat jamnya, oh ini boleh, hmm, gitu loh. Masuk aja, saya dengan supir saya waktu itu. Sampai sana ternyata memang nggak boleh. Jadi saya ditangkap. tahu, ditangkap sama Ah, polisi, saya tahu saya salah. Udah, hmm. Pak, ini berhubung saya ada janji, saya harus kasih kabar ke teman saya. Jadi supir saya biar jalan dulu, ini STNK atau kalau perlu SIM saya juga Mhm, ditahan, tilang aja gitu kan. mhm. Karena memang saya salah. Tapi justru setelah dia tahu saya, dia merasa, "Ya udah deh Mas, lain kali jangan gitu." Ya saya minta maaf sekali, betul-betul ini khilafan. Tapi justru itu enak kan buat saya sebetulnya. Heeh, Saya sudah merasa jalan aja nyaman, ya, mhm, nyaman sekali bahwa dia mengerti bahwa saya memang terburu-buru, nggak disengaja, betul-betul nggak sengaja, mhm mhm, dan dia memaafkan saya. mhm, Itu enak sekali, nyaman mhm, sekali. Mungkin sama orang lain nggak, semestinya sih begitu kan sama orang mhm, lain itu. mhm. Tapi yang lebih nggak enak saya, "Mas mau kemana?" "Saya mau ke kantor DKI." "Sini Mas saya anterin sekalian naik motor pakai mobil." Di situ saya malu sekali, malu justru Jadi mau dari dianterin malah? satu hal yang menyenangkan hati saya, Heeh. jadi saya merasa malu dan saya pengen buru-buru pergi dari situ gitu loh. Karena Dia udah mau salah, boncengin lagi? dia ingin menanamkan jasa sama saya dan baik, itu kan baik sekali gitu. Heeh. Sampai akhirnya saya bilang, "Saya lebih baik jalan kaki dari Air Mancur ke kantor DKI daripada dianterin naik motor sama dia." Karena selama perjalanan di motor sudah bayangin malunya saya kan gitu loh. Gitu. Bener Ada bener. yang kontradiktif ya, Mmm. bahwa antara Rasanya jadi malah nggak enak ya? nyaman dan tidak nyaman itu sendiri tergantung bagaimana persepsi kita melihat, Bener. ya kan? Boleh juga kalau Uga sih, oh betulan mari antarkan saya ke konsekuensi. Saya Oke. saya kira kalau setiap orang juga yang bukan selebritis, orang dikenal, Heeh. yang tidak dikenal, kalau kita bisa menghargai orang, saya kira juga dia akan menerima penghargaan sebetulnya, Iya iya betul. gitu loh. Asal jangan jangan ngotot di situ ya, pasti dia udah Iya, kesel duluan. mhm. Terus sekarang gue mau tanya sama ibu yang satu ini, saya tidak memakai istilah internasional, saya Iya memakai istilah jangan ya, dari interlokal. berbagai, interlokal, international call juga sama aja Oh lagi. sama. Oke, ini berbagai bangsa gitu kan, Sarah kan nggak di Indonesia aja, kan suka keluar, suka masuk gitu ya, keluar negeri maksudnya, kemudian balik lagi.
ada nggak sih perbedaan orang sana, orang luar sama orang sini untuk menghargai privacy? Beda nggak gitu loh? Beda beda banget sih, ada yang pasti. Dari simpelnya aja kali mungkin, yang pasti kalau mereka masuk ke kamar kita atau apa, pasti ketok itu udah pasti. Atau yang aku sering lihat di sini deh, mungkin ada beberapa temanku yang kalau aku lagi ngobrol sama dia gini, tasku di sini, dia suka tiba-tiba nggak tahu kenapa yang ngelihat tasku gitu. Atau kalau Mmm. agenda aku udah di luar ya, "Eh lihat dong foto," atau apa, without even asking. Untung saya tidak pernah punya skandal, jadi tidak ada yang rahasia-rahasia atau di situ. Mhm. Tapi, tetap yang, "Ah kok gitu ya?" Gitu, kalau di sana nggak mungkin kayak gitu-gitu ya. Nggak pernah terjadi sama sekali, mereka tahu etiketnya gitu ya? Iya, nggak, belum pernah belum pernah. Oke, ini saya udah dikasih kode, "Pak, tangannya kenapa Pak begini?" Terus oke, saya harus terima telepon. Oke, untuk Anda pemirsa di rumah yang ingin bertanya tentang kehidupan pribadi dan, bagaimana mereka menjalankan privacy dan privilege mereka, silakan Anda telepon ke nomor telepon 3914601 atau 3914605. Oke, itu pasti teleponnya canggih sekali ya. Oke, halo? Ya, halo? Halo, Ya, ini dengan dari Palembang, dengan Bapak siapa? Herman Sudanto. Bapak Herman ya, di Ya, Palembang. ya. Silakan Bapak Herman mau bertanya atau memberikan pendapat? eh boleh dua-duanya, Mbak. Boleh, silakan. Yang pertama kepada Mas Dedi Aha, Mizwar, heeh. yang ingin saya tanyakan, bagaimana sebagai seorang artis dapat memberikan contoh teladan di dalam kehidupan pribadinya kepada para penggemarnya di Mhm. seluruh tanah air berkaitan dengan perbedaan di dalam perilaku yang sebenarnya dengan diaktingkan dalam satu film atau sinetron. Oke. Baik Mas, Yang kedua, saran, bagaimana kalau misalnya di dalam penampilan tema ini, karena kita masyarakat Indonesia berbasiskan agama dan budaya timur, Mhm. kepada para artis, khususnya untuk kaum wanita, kiranya dapat menggunakan pakaian yang tidak menggoda Oke. sifatnya. Baik Pak Herman. Nah, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Herman masukan dan juga pertanyaannya. Silakan Mas Dedi. Ya, Boleh tarik ini napas dulu mungkin. ini khususnya yang saya mengerti ditanya Pak Herman ya. Pak Pak Herman. Herman. Misalkan saya ambil contoh tentang saya dan profesi saya. Itu saya belakangan ini memang banyak mengisi acara-acara khususnya program sinetron religius misalkan. Mhm. Jadi Pak Haji di salah satu sinetron waktu itu. Mhm. Nah, ini kemudian saya pikir satu hal, dengan main peran seperti itu, sebetulnya saya sedang mengingatkan diri saya sendiri, itu yang pertama. Mhm. Kedua, ya syukur-syukur, alhamdulillah kalau juga orang bisa menarik pelajaran yang baik dari tontonan seperti itu. Jadi dalam hal ini kepopuleran kemudian mungkin juga banyak orang kenal karakter-karakter saya yang seperti itu. Membuat dalam kehidupan sehari-hari saya sendiri pun harus mengendalikan diri. Karena kita selalu mengendalikan diri, saya kira itu hal yang terus-menerus akhirnya menjadi satu kebiasaan. Bukan jaga image ya Mas? Membentuk kepribadian kita malah Oh. gitu. Oh. Membentuk kepribadian kita sehingga kita bisa mengendalikan dalam setiap keadaan. Nah ini saya bersyukur sekali belakangan ini mencoba untuk memainkan peran-peran seperti itu karena ya dulu-dulu di zaman jahiliyah terus terang itu Jadi banyak banci banyak waktu itu. peran yang saya mainkan dan saya sudah Heeh. dapat kesempatan alhamdulillah untuk menjelajah sekian banyak peran dan karakter manusia yang saya kenal maupun yang tidak saya kenal. Nah belakangan ini saya coba untuk arah ke sana dalam rangka menasihati diri saya sendiri sebetulnya yang pertama itu. Saya kira itu Pak Herman. Enak sekali sambil menasihati diri sendiri, dapat uang pula. Alhamdulillah. Dapat piala juga. Oke deh, terus masukannya satu lagi kita akan pasti semuanya sudah dengar ya, masukannya ke sini. Dan kita akan terima telepon lagi. Halo? Halo? Halo, selamat malam. Selamat malam Ibu, dari mana? Aduh, dari Linda.
Ibu siapa? Linda, Ibu Linda. belum ibu. Oh, Mbak Linda. Iya. Oke, di mana Mbak Linda? Di Kompleks Seknek Cidodol. Kompleks Seknek Cidodol. Cidodol. Oke. Iya. Oke, Mbak Linda mau tanya atau mau kasih pendapat silakan. Ini Linda seneng ya kalau Mas Dedi ikut tampil juga.